Cerita dimulai dari pemburu telur penyu yang menuju pulau kecil pasir putih tempat penyu bertelur. Dengan tetesan air mata penyu-penyu betina mengubur telur-telurnya di pasir berharap generasi penerusnya dapat memulai kehidupan baru. Meski penyu-penyu yang bertelur tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Penyu menatap ke lautan menyaksikan kapal pemburu telur akan datang lagi, yang membuat hatinya sedih akan nasib telur-telurnya yang baru saja dia timbun di pasir. Maka bergegaslah ia kembali ke laut. Akhirnya para pemburu telur penyu tiba. Mereka mencari dan mengambil sebanyak-banyaknya telur yang mereka dapatkan. Yang lebih parahnya lagi, ketika mereka lapar, para pemburu tidak segan mengorbankan penyu untuk mereka makan. Kegiatan mereka sudah berlangsung lama, dan makan telur penyu juga. Daging penyu sudah menjadi kebiasaan mereka karena rasanya yang nikmat dan penuh gizi. Dan mereka percaya dapat menambah keperkasaan buat seorang laki-laki. Juragan yang kekenyangan beristirahat dan tertidur di tepi pantai dengan alunan suara ombak dan hembusan angin yang menerpa. Sementara mereka makan dan bergembira sambil bermain dengan penyu-penyu yang kelelahan habis bertelur untuk kembali ke laut. Tanpa mereka sadari, sosok makhluk besar memantau mereka dari laut dengan perasaan sedih dan marah melihat apa yang dilakukan manusia kepada mereka. Raja penyu raksasa itu murka. Seketika langit mendung, angin mulai berhembus kencang, dan lautan mulai bergejolak. Pertanda angin badai akan segera datang. Melihat tanda-tanda alam yang berubah dengan cepat dan sang juragan yang tertidur pulas, tersimpan rencana busuk dari anak buah kapal yang sudah lama ingin menguasai kapal dan hasil buruan telur yang banyak. Perlahan mereka mengemasi semuanya ke kapal dan mengangkat jangkar, meninggalkan sang juragan yang sudah tua tertidur di pulau kecil sendirian. Ketika sang juragan terjaga dari tidurnya, kagetlah dia bahwa anak buahnya sudah berkhianat kepadanya. Dalam diam dia mengingat kembali masa-masa susah dan senang bersama anak buahnya dan mencoba mencari apa yang salah. Akhirnya dia hanya bernapas lega dan berdoa semoga masih bisa selamat kembali ke rumah. Akhirnya hujan dan angin kencang, badai besar bergelora di lautan, petir dan guntur bersambutan dan hari mulai senja. Sang kakek juragan telur penyu hanya bisa pasrah. Angin badai menyeretnya terjun ke laut dengan sisa-sisa tenaga tuanya, berusaha bertahan ketika kakinya masih merasakan pasir pantai. Dalam perasaan yang panik dia melihat sesosok makhluk besar perlahan menuju ke arahnya. Rasa takut baru dia rasakan dan berpikir mungkin hari ini sudah akhir hidupnya. Ketika makhluk itu semakin mendekat, dia hanya bisa pasrah. Semakin dekat barulah ia sadar itu adalah seekor penyu raksasa yang datang kepadanya. Penyu besar itu menatap mata manusia itu dengan perasaan marah dan mulai mengeluarkan suara yang bergetar, disaksikan oleh gelombang laut dan terpaan angin kencang. Terjadilah dialog antara mereka. Raja penyu raksasa berkata, "Kapal dan anak buahmu sudah tenggelam. Kalau kau mau selamat, maka berjanjilah bahwa mulai hari ini, engkau dan sampai 7 keturunanmu tidak boleh makan telur apalagi daging keturunanku. Bersumpahlah, maka aku akan mengantarmu pulang." Orang tua yang lelah dan kedinginan dan rasa takut akhirnya setuju dan bersumpah. Dan penyu besar itu menyuruh naik di atasnya dan memerintahkan orang tua itu memejamkan mata.